Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Toh kita mulai prediksi aja untuk musim depan. Apakah kira-kira siapa saja pemain yang akan dipertahankan Luis Milla, siapakah pemain yang akan dilepas, kemudian siapa pemain yang akan direkrut. Karena liga kali ini udah hampir usai dan PSM telah ditetapkan sebagai juara baru Liga Indonesia 2022-2023. Ya, kita mulai dari lini paling belakang, kiper. Kemungkinan Teja, Reki sama Fitro masih dipertahankan, tapi kalau melihat Imade Wirawan ya, legend kita yang membawa Persib juara 2014, sepertinya sulit untuk dipertahankan. Karena apa? Karena setiap kali laga away Imade nggak pernah dibawa, selalu latihan aja di Bandung gitu kan, sama pemain-pemain cadangan yang nggak pernah dibawa. Jadi peluang 3 kiper itu kemungkinan tetap dipertahankan. Kemudian lini belakang Victor, Jupe, Nick, sepertinya menurut pandangan saya sebagian besar peluangnya bisa dilepas oleh Luis Milla. Kita masih punya Kakang, pemain muda yang masih cukup bagus, cukup prima, kemudian postur tinggi bagus. Karena kalau melihat beberapa pemain senior di lini belakang sepertinya sudah harus diregenerasi. Terbukti Persib musim ini banyak sekali kebobolan ya, berbeda dengan musim kemarin. Yaitu salah satunya mungkin peran pemain belakang yang sudah mulai menurun ya, usia tidak bisa dibohongi. Victor sudah mulai tua gitu, Jupe senior, ini udah mulai tidak sebagus dulu lah pada saat dia datang ke Indonesia ya. Beberapa contoh gol-gol kemarin Persija gitu, gol kedua itu salah satu bentuk ketidakfokusan pemain belakang pada saat berada di area box area, bahkan itu kan tanpa pengawalan. Itu berarti ada apa di lini belakang gitu ya. Tapi kalau menurut saya Daisuke Sato salah satu pemain yang wajib dipertahankan. Dia bisa main di center back, full back juga sama-sama bagus. Terus transisi naik turun di sektor sayap itu juga sangat bagus. Dan dia pada saat bermain di center back di formasi 3 di belakang itu bisa mengimbangi lawan-lawan Persib yang memiliki kecepatan. Karena Sato juga walaupun badannya kecil tapi dia bisa mengimbangi pemain-pemain yang cepat. Mungkin untuk urusan duel-duel udara tidak sebagus Victor ya, Jupe atau Kakang, tapi di bawah, ketika permainan di bawah, Sato bisa mengimbangi lawan-lawan Persib yang cepat ya. Salah satu slot Asia Tenggara kayaknya masih milik Sato untuk musim depan. Kakang juga tadinya udah dibahas, wajib dipertahankan gitu. Tinggal Persib mencari back yang lebih fresh dari segi usia maupun dari segi permainan, supaya bisa memperkokoh lini belakang lagi ya tentunya. Terus di lini tengah sepertinya Luis Milla masih tetap suka pada pemain-pemain yang efektif dan simpel ya. Dado, Robby Darwish, Klok lebih sering dimainkan daripada Ajis, Fred gitu kan. Sektor sayap ya untuk Fred ya. Eta malah sekarang lebih sering dimainkan di sayap, Ezra di sayap gitu, di sayap penyerangan. Nah, untuk di lini tengah sendiri Luis Milla lebih suka memainkan pemain-pemain yang simpel itu tadi. Sepertinya musim depan Robby, Dado, kemudian Klok masih tetap dipertahankan. Tinggal mencari pemain yang punya kreativitas lebih di lini tengah ya, bisa syuting jarak jauh, kemudian bisa merangsek ke lini pertahanan. Contohnya Kambuaya gitu ya. Kambuaya salah satu destroyer, tipe pemain yang destroyer, tapi permainannya di timnas dan di Persib berbeda ya. Di Persib tidak sebagus di timnas untuk Kambuaya, entah kenapa ya, entah nggak masuk skema Luis Milla, tapi harusnya gitu kan ada pembeda di lini tengah. Cuman Luis Milla menginginkan malah sering memakai dua pemain yang tipikalnya sama di lini tengah ya, Dado, Klok, Robby Darwish, Klok, Robby Darwish, Dado gitu kan. Kambuaya jarang sekali main inti, jarang sekali bermain lama di tim Persib gitu kan. Tapi kita belum punya tipikal pemain yang berani syuting jarak jauh seperti Eka Ramdhani dulu kan. Terus kemudian visi bermainnya yang memiliki visi bermain bagus
pengumpan yang bagus kayak satunya Marcos Flores ya, Tobar, Cabanas gitu kan, Konate juga salah satu pemain yang punya visi bagus. Jadi ketika mentok melakukan penyerangan dari sisi sayap, ya kita harus punya variasi serangan lain melalui lini tengah, entah itu merangsek langsung ke depan kotak penalti atau melakukan syuting-syuting jarak jauh atau dengan cara-cara lain gitu kan. Jadi di Persib mungkin itu salah satu cara untuk membendung Persib ketika Persikabo bermain bertahan, PSM, kemudian Barito, mereka tinggal mengandalkan serangan-serangan balik untuk mengalahkan Persib. Ya pemain-pemain yang seperti Dado tadi ya yang efektif mungkin akan dipertahankan Bismillah, tapi seperti Ajis itu mungkin menjadi pertimbangan karena jarang sekali mendapatkan kesempatan tampil. Nah untuk di sayap Zalnano jika sudah pulih 100% sepertinya bisa tetap dipertahankan sama seperti Rezaldi karena memiliki kemampuan crossing yang sangat bagus ya. Hand kan ntar aya wae hand kumanya nanti aja lah itu mah dibahas sama official aja ya. Jadi hand itu salah satu pemain yang memang progresnya bagus ya, dari semenjak regulasi U20 wajib ada sampai sekarang menjadi pemain inti, bahkan tetap disodori kontrak oleh Persib ya di musim ini. Cuman nggak tahu lah, bukan karena hal teknis ya permasalahannya, udahlah biarin aja manajemen nanti yang menjelaskan. Walaupun kabar-kabar dari dalam tahu juga ya, ada informasi, tapi mudah-mudahan tetap hand bisa dipertahankan dengan menambah kualitas crossingnya ya. Jadi hand Rezaldi, Zalnando dan itu salah satu atau beberapa pemain yang cukup bagus bermain di sayap ya. Kemudian di depan Ciro memang tak sebagus pada saat di Persikabo. Ini menjadi pertanyaan buat kita semua ya. Agak asa halus di Persikabo, apakah memang peran di Persikabo dia menjadi yang paling banyak berperan gitu, sedangkan di Persib kan bukan cuma ada Ciro kan, ada DDS, ada Ezra, ada Beckham gitu. Tapi bisa lah untuk tetap dipertahankan musim depan asal Persib juga punya gelandang yang sering menyuplai bola ke beberapa pemain yang ada di depannya ya. DDS tentu harus dipertahankan, dia salah satu top skor musim ini ya di Liga 1. Kemudian Beckham pemain muda yang potensial, wajib dipertahankan menurut saya. Lalu Ezra, kalau memang naturalisasi dibatas itu bisa menjadi pertimbangan Ezra apakah dipertahankan atau tidak ya. Ezra, Klopp sama Victor kan pemain naturalisasi kita. Lalu siapa lagi ya pemain-pemain? Irianto jarang main, sepertinya sulit untuk tetap bertahan ya. Nah Irianto, Kambuaya, Klok, sepertinya Klok dan Irianto lebih berpeluang besar untuk dipertahankan dibanding Kambuaya. Walaupun saya nggak tahu ya, tetap kita berharap ya pasti Luis Milla yang memilih nanti ya untuk di awal musim. Tapi yang namanya pendapat prediksi yaitu sah-sah saja, siapapun boleh berprediksi ya. Jadi itu prediksi saya, kemungkinan ya itu tadi beberapa pemain yang tetap dipertahankan dan juga kemungkinan dilepas. Untuk Fred misalkan Ajis menurut saya agak sulit untuk dipertahankan karena jarang juga mendapat kesempatan untuk bermain. Itu kira-kira menurut rekan-rekan Bobotoh siapa aja nih yang bakal dipertahankan dan bakal dilepas oleh Luis Milla. Cuman nih yang sepertinya diinginkan oleh Luis Milla ya pemain-pemain efektif, karena Luis Milla lebih senang memainkan bola dari kaki ke kaki. Itu aliran bola lebih cepat daripada dengan pemain yang sering membawa bola, mendribble bola gitu kan. Tinggal itulah, Persib punya gelandang kreatif yang tak hanya bisa memainkan tempo, tak hanya bisa bermain di area tengah saja atau disebutnya teh ya, bukan cuma bisa memainkan tempo, mengatur ritme pemain, tapi bisa menciptakan peluang, menciptakan gol dari jarak jauh, dari apapun caranya gitu, dari set piece, tendangan bebas, kemudian bola-bola mati lainnya gitu kan.
Jadi variasi serangan Persib lebih banyak, nggak cuma mengandalkan sayap, nggak cuma mengandalkan David da Silva yang selalu menjadi predator di kotak penalti. Ini untuk mematikan DDS ya tinggal perbanyak aja pemain belakang lawan di kotak penalti mereka ya, untuk menutup peluang-peluang Persib. Sama kayak Persija kemarin kan, pemain belakangnya bagus, tapi Persib 0 shoot on goal. Nah itu mudah-mudahan musim depan Persib bisa lebih bagus lagi, karena itu musim kedua Luis Milla bersama Persib. Semoga seperti Janur di musim keduanya menjadi atau membawa Persib juara. Semoga amin ya. Yuk, kira-kira menurut Bobotoh siapa nih musim depan yang harus direkrut Persib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.